Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matin tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Saruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tak lupa mengajak kepada diri pribadi untuk selalu mengingat Allah dan kita semua yang hadir pada majelis malam hari ini. Mari kita senantiasa mengingat Allah dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumatkan, la in syakartum, sekiranya engkau bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmatku. Wala in kafartum, dan jika kamu kufur, kamu dustai nikmatku, inna azabi lasyadid. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita itu yaitu nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sempat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki untuk menuju masjid Allah, di antaranya untuk memuliakan dan menunaikan kewajiban kita, yaitu salat berjamaah. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Mudah-mudahan kita yang senang bersalawat kepadanya dan juga mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman dilimpahkan syafaat kelak nanti di hari pembalasan. Amin, Allahumma amin. Baik, sebelum mulai untuk sesi tahsin malam hari ini, seperti biasa mari kita tahsinkan terlebih dahulu sekaligus membuka majelis pada malam hari ini, yaitu surah pertama dalam Al-Quran, disebut suratul Fatihah, artinya surah pembuka. Surah pembuka atau surah Al-Fatihah. Satu, dua, tiga, bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya pandu sedikit, kita berdoa minta tambahan ilmu kepada Allah.
Allahumma allimna 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 ma yanfa'una ma yanfa'una wanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah warzuqna ijtinabah warzuqna ijtinabah. Warzuqna ijtinabah. Ya, biar latihan qalqalah di sana ya. Artinya tidak perlu diikuti ya. Ya Allah, tambahkanlah tambahkanlah. Ya Allah, ajarkanlah apa-apa yang bermanfaat untuk kami dan berikanlah manfaat tentang apa-apa yang kami pelajari. Tambahkanlah ilmu kami dan tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak dan berikan kekuatan kami untuk menjalankannya, dan tunjukkanlah yang batil itu batil dan berikan kekuatan kami untuk meninggalkannya. Ya, kita lanjut untuk malam hari ini. Terakhir pelajarannya atau tahsinnya adalah 4 bunyi huruf. 4 bunyi huruf dikelompokkan menjadi 4 bunyi saja. Yang pertama apa, Pak Bu? Bunyinya yang mengalir. Apanya yang mengalir? Anginnya, gitu ya. Jadi af, menha, ah, kemudian tha, ath, kemudian ha, ah, kemudian sha, ash, kemudian kh, akh, kemudian sa, sad, as, ya, kemudian sin, as, kemudian kaf, ak, terhenti dulu baru lepaskan, ak, gitu. Kemudian ta, at, terhenti dulu seperti t, at, baru dilepaskan. Tidak boleh ada desisan ya. Nah, ada 10 itu yang desis. Sekarang yang mengalir suaranya ada 11. Apa saja? Mulai dari al, zal, al. Kemudian ra, ar, ar, ar. Jadi jangan ak, ar. Jangan kebanyakan juga. Kalau kebanyakan ar, itu kebanyakan. Ar, sedikit saja getarannya. Zai, az. Kemudian dhat, al. Kemudian ain, a, ghain, al. Terus selanjutnya lam, al. Selanjutnya nun, an. Selanjutnya mim, am. Selanjutnya waw, au. Selanjutnya ya, ai. Kesemua huruf 11 ini mengalir bunyinya. Kalau mengalir itu tandanya tidak terputus dengan bunyi huruf selanjutnya ya.
Bismillah. Jadi jangan diputus. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya ya. Oke, itu contohnya saja. Oke, lanjut lagi. Huruf yang terhenti bunyinya apa? Hamzah. Hamzah terhenti. Hentikan bunyinya. Ya. A. Langsung berhenti. Ya. Kemudian huruf dhat, tapi pelan-pelan berhentinya. Al. Nah, dari samping baru ke depan. Al. Jadi jangan langsung ad. Nah, itu langsung depan ke samping. Al. Ya. Kemudian yang memantul. Yang keempat dari ab, tipis atau tipis bunyinya, bukan tebal. Jadi pantulannya juga tapi simpan di dalam ab, bukan ab. Nah, jangan ab. Aj, simpan di dalam aj, ad, alko. Oke, 5 huruf. 10 ditambah 11 21, ditambah 2 23, ditambah 5 yang qalqalah jadi 28. Ini dari segi makharijul huruf atau sistem makhraji. Sekarang kita sedikit mempelajari tentang ikhfa. Apa itu ikhfa? Apa itu idgham? Apa itu izhar? Ya. Ini ada ikhfa, ada idgham, ada izhar, ada iqlab, ada sudah. Jadi ada 4. Satunya dibagi 2, idgham bi gunnah, yang satunya lagi idgham bila gunnah. Nah, ini semua yang 5 ini coba saya sebutkan dari awal ya. Ikhfa, idgham dibagi 2, bi gunnah, dan idgham bila gunnah. Kemudian iqlab, kemudian yang satu lagi izhar. Ya. Nah, ini hukumnya nun sukun bertemu dengan 28 huruf. Ya, kalau 28 sudah hafal, maka selanjutnya kalau ada nun sukun di depannya, maka cara membacanya ada 5. Sekali lagi, ikhfa, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, terus iqlab dan izhar. Ada 5 ya. Yang panjang ada 3, yang dibaca pendek ada 2. Ya, coba kita nanti tulis ya biar terlihat bedanya. Spidolnya sebelah sini ya. Ya. Nah, ini masuk ke bab nun sukun atau tanwin, Kenapa tanwin termasuk hukum bacaan? Seharusnya kan ini apa? Seharusnya ini harokat. Ya. Karena 2 ini bunyinya sama. Bunyi akhirnya itu N. Nah, dan N ini dia keluarannya dari hidung. Nah, nanti ada juga yang lain. Nanti saya ini sedikit ya. Hukum bacaan
mim sukun. Ya. Jadi ada nun sukun, ada mim sukun. Spesial memang nun dan mim itu. Karena apa? Makharijul hurufnya, sifat hurufnya, makharijul hurufnya itu ada dua. Pertama di lisan, kalau huruf nun, lidah menempel ke atas, ujung lidahnya menempel ke atas. Sedangkan mim itu pertama ada di bibir. Nah, yang kedua ada di hidung. Dua-duanya itu punya sifat gunnah. Gunnah. Nah, gunnah ini yang kemudian turun ke ikhfa. Ya. Kemudian turun lagi jadi idgham bi gunnah. Satu lagi idgham bila gunnah. Satu lagi iqlab. Dan yang terakhir izhar. Dah kelihatan tidak ini, Pak, Bu? Kelihatan? Masih kelihatan? Ya. Berarti alhamdulillah masih sehat. Siap baca Quran bulan Ramadan. Masih kuat ya, kita hatamkan ya. Nah, jadi inilah yang nanti akan kita bahas. Biarkan ini dulu. Ini nanti. Karena untuk mim sukun itu lebih sedikit. Untuk mim sukun itu lebih sedikit. Ada syafatan dan seterusnya. Jadi lebih banyak kepada non sukun. Ya. Jadi kenapa dua ini menurunkan atau ini nun ini menurunkan 5? Karena dia punya sifat gunnah. Kadang dia dibaca panjang gunnahnya, ada juga yang dibaca pendek. Yang panjang itu ini 1, 2, 3. Sedangkan ini 1, 2 dibaca pendek. Jadi tidak boleh dipanjangkan, gitu ya. Sekarang yang paling pertama ikhfa. Ini nun sukun atau tanwin an in un. Ya. Tambah ikhfa. Apa saja? Ikhfa dulu. Ada yang tahu, Pak, Bu? Ikhfa itu apa? Dengung apa? Tadi kan dengung, kita sepakat semua itu gunnah ya, dengung. Cuman kalau ikhfa apa? Belum pernah dapat penjelasan atau sudah lupa? Lupa. Oke. Saya ingatkan. Apa? Al-insan makanal khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Udah, saya maklumi. Diingatkan, ikhfa artinya samar. Nih, supaya enggak bingung. Dengung ya semua dengung, gunnah gitu tadi ya. Tadi 5 tadi itu gunnah karena bertemu dengan nun sukun. Tapi gunnahnya tingkatan-tingkatan tadi ya, ada tingkatannya. Ini samar, ikhfa itu samar. Apanya yang samar? Makharijul huruf. Ya. Jadi saat mengucapkan untuk ikhfa, dengung di hidung, plus panjang 2 harokat plus samar atau persiapan. Huruf berikutnya.
Nah, begini. Jadi kalau ada 3 ini, insya Allah ikhfa'nya sudah tepat. Kalau masih salah satu saja, belum tentu tepat. Ya, contoh mendengung misalnya anfusahum, benar atau salah? Anfusahum, sudah benar atau salah? Antum, benar atau salah? Yang tepat adalah masih kurang benar. Ya, masih kurang benar. Kenapa? Dengungnya sudah ada, panjangnya sudah ada, tapi tidak samar. Samarnya mana? Yang eng itu dengung, bukan samar. Nah, mulai kita gali ya. Pelajaran lama kita dulu mungkin diajarkan cuman semuanya diengkan gitu ya. Nah, harusnya samar. Kalau antum bacanya gimana? Antum. Jadi lidah itu sudah di T. Antum. Dengungkan dari hidung, dengung, panjangkan. Lidah sudah di huruf T, huruf ta. Antum. Nah, gitu ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Gitu ya. Bukan bukan ng. Ya, jadi samar dengan huruf saja. Dengungkan di hidung, sambil ujung lidahnya dimasukkan bukan dimasukkan, dinaikkan ujung lidahnya seperti huruf T itu. Antum, ya, itu. Sekarang tadi anfusahum sudah betul atau kurang tepat? Kurang tepat. Karena apa? Fa itu kan di bibir. Gigi seri atas sudah menempel di bibir bawah. Anfu, ya. Jadi jangan pangkal lidah yang naik. Kalau pangkal lidah jadinya huruf kaf atau huruf qaf, pangkal lidah. In kuntum, ng, ya. Kemudian bukan ng lagi, tapi samar antara n dengan t bertemu. Kuntum shadiqin, misalnya seperti itu. Jadi ikhfa itu ada 3. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Bu? Sudah paham nggak? Jadi kalau ikhfa itu ada 3 ininya, ada 3 rumusnya. Coba ikuti saya ya. Ini ada syairnya sedikit. Ikhfa samar dengung dan dipanjangkan. 1, 2, 3. Ikhfa samar dengung dan dipanjangkan. Gitu ya. Kita ulangi lagi. Ikhfa samar dengung dan dipanjangkan. Bunyinya disamarkan, dengungnya dipanjangkan. Ikhfa dengung samar dan dipanjangkan. Nah, itu mudah dihafal insya Allah. Kalau belajarnya itu kita buat bahagia begini, gampang dihafal. Tapi kalau coba Pak diulangi, lupa itu misalkan langsung dijabarkan. Ikhfa itu ada 15 huruf. Siapa yang mau menghafal 15 huruf ya? Ikhfa itu ada 15 huruf. Ada huruf ta, huruf tha, huruf dzal, huruf zai, huruf sin, huruf shin, huruf sad, huruf dhad,
huruf ta, huruf dhad, huruf apa lagi? Huruf fa, huruf qaf, huruf kaf. Apa lagi ya? Ada yang kelupaan nih. Harusnya ada 15 nih. Huruf jim ketinggalan. Huruf jim, satu lagi. Ada yang ketinggalan ini. Dal. Tadi langsung ngedal ya. Dal. Ulangi ya. Ada 15 sama-sama. 1, 2, 3. Huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dhad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Coba Mas. Kalau dihafal satu-satu begitu kan, coba Pak. Ya harus kayak itu. Jadi kalau langsung menghafal, gugup orang langsung, aduh nggak bisa. Tapi kalau kita buat begini, insya Allah lebih mudah. Ikhfa, dengung, samar dan dipanjangkan. Ikhfa, dengung, samar dan dipanjangkan. Bunyinya disamarkan, dengungnya dipanjangkan. Ikhfa, samar, dengung dan dipanjangkan gitu ya. 3 saja itu. Kalau untuk baca praktek itu banyak Al-Qur'an yang sudah ada tanda-tanda ikhfa. Contohnya diwarnai dengan warna merah atau warna hijau. Itu sudah mudah gitu ya. Sudah sangat dipermudah sekarang. Tinggal orang malas baca aja yang enggak tahu cara bacanya. Ya, insya Allah mudah. Kalau yang sudah bisa baca, lebih mudah lagi belajarnya. Tapi bagi yang belum bisa, harus tetap bisa baca Quran. Bagi yang belum bisa baca Quran, tulisannya harus tetap bisa baca Quran. Loh, baca maksudnya bagaimana? Ya, bacanya itu dengan tidak melihat. Seperti hafiz Quran itu. Ya, kan banyak itu anak-anak yang mereka sudah hafal Quran tapi belum bisa membacanya. Banyak kan ya? Karena apa kira-kira? Karena bisa menirukan suaranya gitu. Ya. Sama seperti tadi ya. Wala antum. Jadi bukan antum. Nah, itu kesasar ke huruf kaf dulu. Baru ke huruf ta. Tum. Nah, gitu ya. Jadi kembalikan ikhfanya di situ. Oke, kita kembali lagi ke huruf ikhfa. Ya, huruf ikhfa. Kita coba ambil satu kata yang dia itu huruf ikhfa. Misalnya huruf ta tadi ya. Boleh. Mintah. Nah, ini saya ambil satu kata yang tadi sudah dicontohkan. Antum, ikhfanya ada di sini. Nun bertemu dengan huruf ta. Kemudian nun sekarang tha. Untha. Ujung lidah sudah digigit di bagian atas. Ujung lidah sudah digigit seri, ya. Nah, kemudian biar tidak terlalu ke bawah. Tha huruf jim. Nah, huruf jim apa? Ujung apa? Tengah lidah. Ya. Jadi tidak sampai menempel, tidak sampai menempel. Usahakan terbuka. Atau tengah lidahnya menempel, ya.
Selanjutnya apa lagi? Huruf ta, tha, jim, dal. Andada. Anda, anda. Ini nun ketemu d. Nd. An. Tetapi karena dia temanya adalah disamarkan, tapi tidak terlalu bunyi n gitu. Anda. Tekanannya itu berbeda. Anda tidak langsung ditekan kuat pada huruf dalnya, ya. Andada, andada. Selanjutnya zal. Wanzur, wanzur. Zal. Dal, zal, zai. Anzalna. Inna anzalna. Tidak mengangkat pangkal lidahnya, ya. Zaisin. Sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak tembus, ya. Coba kita cari. Ya, tembus juga nih. Ini. Sama. Enggak apa-apa, ini masih lumayan, ya. Sin. Apa ya? Coba. Nih, min sijil. Min sijil, gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Shin. Min syarri, itu ya. Syarril, gitu langsung nanti ada alif lamnya. Kemudian huruf apa lagi? Sin, shin, sad. An salatihim sahun. An salatihim. An salatihim. Nah, jadi kita akan belajar juga bahwa sifat huruf shad itu juga mempengaruhi ikhfa. Jadi bukan tapi langsung tebal. Bukan kesin ini, ya. Hati-hati, ada temennya soalnya, ya. 6 tambah 3 9. Ayatnya habis. Ini bisa, ini. Bisa ini. Ya, 6-nya kita taruh di sini. Shad, salat, dhad. An dhalala.
an dhalalatihim. An dhalah. Kemudian ta. Apa ya di ayat-ayat surah-surah pendek ya? Lewat dulu ya, Pak. Ini kok nggak bisa dihapus ya? Iya, nggak usah. Ya, coba kita sudah terlanjur terus. Ini permanen. Itu permanen. Ini. Iya. Terus. Oh iya. Ya sudah, nanti biar nggak susah ngapusnya kita. Iya. Ya. Kita balik lagi saja dulu ya. Nah, tidak apa-apa. Ini kita kondisional. Ya, jadi di sini. Jadi, insyaallah dengan ini sudah separuh makharijul huruf, separuh dari huruf-huruf yang ikhfa. Ada contohnya. Pertama, ta itu ya. Jadi langsung ke T-nya. Anta, antum. Kemudian ini nah, hati-hati, sa itu kan tidak tebal ya, jadi jangan terpengaruh di huruf sebelumnya. Jadi misalnya begini, jadi tebal, sa itu tidak tebal, jadi usahakan mulut kita normal lagi. Nah, jadi jangan diam di depan. Jadi tebal nanti ya. Ya, itu ini hati-hati. Kemudian jim, jadi jangan langsung ke dhammahnya. Min ju'. Nih, dan zal. Nah, kalau huruf sebelumnya dhammah hati-hati. Kalau huruf sebelumnya dhammah hati-hati, jangan sampai lupa ditarik ke samping lagi. Kalau ikhfanya huruf tipis, gitu ya. Oke, kita ini saja langsung ke sini. Huruf tebal dan huruf tipis. Huruf tebal pada huruf ikhfa itu ada huruf shad misalnya, ada huruf dhad misalnya. Ya, shad yang tidak ada titik, dhad yang ada titik. Misalnya tanzurun. Oh, ini dhad ya. Maaf. Jadi kita coba yang huruf shad dan dhad. Ini shad tulisannya tanzurun. Ta, nun sukun, dhad, du, run. Ya, bacanya tebal. Ya, tanzurun. Kemudian huruf salah saya. Harusnya ini huruf contoh dari huruf dhad ya. Nah, sedangkan huruf shad ya. Anggap ini ya shad ya. Huruf shad yunsarun. Yunsarun. Nah, nih, jadi kalau
bunyinya huruf ini huruf tebal. Sudah tahu huruf tebal? Sudah pernah disampaikan? Huruf tebal. Sekarang huruf tebal dulu sebelum ke ikhfa'nya. Huruf tebal ada 7. Ya. Ada 7. Yang pertama huruf kha. Kha. Kemudian huruf sad. Huruf dad, ta, dhad, ghain, qaf. Ya, ini huruf-huruf yang ada o-nya gitu ya. Itu disebut dengan huruf isti'lah atau huruf tebal. Di antara huruf tebal itu ada huruf-huruf yang kalau dia didahului oleh nun sukun itu dibaca ikhfa. Ya. Ini tadi ya, huruf kha ini bukan ikhfa, aman. Huruf sad ini huruf ikhfa. Dhad ini ikhfa, ta ini ikhfa, dhad ikhfa, 1 2 3 4 5. Ghain ini bukan ikhfa dan qaf. Ini ikhfa. Jadi yang bukan ikhfa hanya di tenggorokan, huruf tenggorokan ini. Nanti maksudnya izhar, ya. Nah, huruf ikhfa kalau ada di huruf ini shad, dhad, ta, dhad, qaf, bacanya langsung tebal. Ya, bacanya langsung ada unsur bunyi o-nya itu tadi. Contoh. Tawurun. Bukan tazurun, itu tipis jadinya, bukan huruf dhad tapi huruf dzal gitu ya. Oke. Yang contoh huruf tipis misalkan ya, wa antum misalkan ta itu huruf tipis. Fa anjaynakum atau min ju'in itu bunyinya min ju, tipis. Wa tansawna huruf tipis. Hati-hati tambahan saya pada huruf yang sebelumnya dhammah. Ada huruf nun sukun dan selanjutnya huruf ikhfa. Biasanya kita lupa kembalikan bunyinya. Jadi unsa harusnya unsa. Nah, ini bisa terjadi ke siapa saja. Tidak hanya yang belum tahu, yang sudah tahu saja. Kalau tidak perhatikan, itu sifat hurufnya tiba-tiba menjadi tebal gitu. Kalau dia tidak ada pasangannya, masih lumayan. Misalnya tadi unsa tidak tertukar dengan huruf yang lain. Tapi kalau shad misalnya, shad yunsarun tapi dibaca yun, jadi huruf sin. Yun harusnya kalau sin tansawna yunsaw begitu. Ini hati-hati. Jadi langsung tebal. Yunsa itu saja tambahannya ya untuk huruf-huruf ikhfa. Ada 15. Gimana Pak? Sudah bingung? Sudah bingung? Ya, karena sudah bingung, mari kita praktek saja. Silakan buka surah-surah pendeknya. Terakhir sampai surah apa? Terakhir sampai surah apa? Ya. Terakhir sampai surah Al-Lahab, bukan ya? Apa Pak? Sudah ketemu? Terakhir baca sampai surah apa? Tidak catat ya? Coba sekarang kita mulai dari surah Al-Lahab dulu ya, karena ada ikhfa-nya ya.
Silakan saya baca sekali satu ayat demi satu ayat. Kesempatan kedua kita semua bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Kita turunkan sedikit tinggian ya. Tambat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Nah, jadi langsung di syiddahkan, langsung diberhentikan bunyinya. Wa tabb. Wa tabb. Ya. Sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب Oke, cukup napasnya? Habis, kepanjangan tadi nih, ma ya. Ma'al cukup ya. Ya, jadi ma'al sudah cukup. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi satu ayunan itu 2 harokat. Kalau ma itu lebih dari 2 harokat, ada tanda benderanya, diayunkan 2 kali. Ma'auna gitu ya, sambil ketukannya dirasakan. Ma'auna anhu maluhu wa ma kasab. Oke. Sayasla naran lahab. Ingat ada ikhfanya. 1, 2, 3. Sayasla naran dzata lahab. Ujung lidah sudah ke gigi seri. Dzata lahab. Dzata lahab. Ya. Kita lanjutkan. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tahan dulu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tahan dulu, mimnya ada tasydidnya. Hammalatal hatab. Terakhir, fi jidha hablum min masad. 1, 2, 3. Fi ya, gitu ya. Oke, lanjut lagi huruf surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. 3.
belum sama-sama. Tandanya ada yang lebih dari 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. 1, 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Jadi kalau ada 2 huruf sukun, ya, cara membacanya ada di akhir kalimat, ada 2 huruf sukun. Yang pertama ditekan sedikit hurufnya, fat, kemudian keluar anginnya bersamaan dengan huruf hanya, fat, fat, ya, fat, fat. Jadi di sini keluar taknya, kemudian diikuti dengan huruf haknya di tenggorokan, fat. Jadi bukan hanya fat, aduh apalagi fat, bukan fat, fat. Coba fat. Hak itu bunyinya bagaimana? Gitu ya. Fat. Lanjut. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 1, 2, 3. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Lanjut. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. فَسَبِّحْ bihamdi rabbika wastaghfir. Di sini hati-hati, wastaghfir. Coba 1, 2, 3. Wastaghfir. Fir ada hanya. Fir. Fir. Ra-nya dibaca tipis dulu. Fir. Baru dihembuskan dari dada atau dari pangkal tenggorokan. Fir. Fir. Wastaghfir. 1, 2, 3. Wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Oke, lanjut kita surah Al-Kafirun bersama-sama saja ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Oke, lanjut lagi. Surah Al-Kautsar dibaca, Kautsar dibaca bersama-sama. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Lagi Al-Ma'un sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kayaknya yang akhir-akhir ini kurang panjang. Dipanjangkan 3 ayunan. Wa yamna'unal ma'un. Nah, gitu ya. Dia termasuk dari mad arid lis sukun ya, yang akhiran waw nun gitu ya. Mu'minun, muslimun gitu ya. Itu semua dibaca dengan paling panjang 6 harokat. Ya. Nih. Coba dari ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Alladzina hum yura'un. Biarkan ayunannya dulu 3 kali. Wa yamna'unal ma'un. Gitu. Ya, supaya apa? Kita terlatih temponya itu tidak naik turun. Ya, sama dengan bismillah, 1 ayunan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau mau ganti-ganti nada enak. Yang penting dasarnya itu sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mau ganti nada enak, yang penting ayunannya jangan lebih. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, merdu sekali tapi bikin gelisah. Merdu tapi bikin gelisah. Nah, jadi jangan terbawa nada, harus terbawa bacaan. Nada itu mengikuti bacaan, bukan bacaan mengikuti nada. Tadi saya sudah contohkan. Mau diganti nadanya beda-beda gitu ya, ya silakan. Mau Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, ya, Imam Masjid Sarwo misalkan. Terserah, nadanya nggak terlalu masalah. Yang jadi masalah kalau panjangnya berubah gara-gara nadanya. Nah, itu jadi Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, terdengar fasih tapi ternyata harokatnya kelebihan. Jadi kalau mau datar begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tidak pengaruh. Pokoknya mau imam masjid apapun harus mengikuti bacaannya, nadanya, bukan mengikuti nada bacaannya. Kalau begitu nanti yang bingung adalah orang belakang. Nah, ini bacaannya panjang atau pendek, jadi semua jadi panjang, semua jadi panjang. Yang pendek kemungkinan besar kepanjangan. Contoh, yang pendek kepanjangan, ada yang bisa kasih contoh, Pak? Contoh begini, yang pendek kepanjangan. Yuk sama-sama kita mulai dengan basmalah. Bis. Nah, itu kan langsung bis. Ya, harusnya begitu. Bismil. Harusnya langsung bismillah gitu. Jadi ada yang pendek jadi kepanjangan. Karena apa tadi? Karena dia tidak bisa membedakan kapan dibaca panjang, kapan dibaca pendek. Nah, ini karena sesi tahsin, jadi saya benarkan bacanya. Kalau sesi yang lain, ya terserah, ya versi masing-masing. Ya, misalnya versi tafsir misalkan ya, versi ilmu hadis misalkan ya, silahkan. Tapi karena ini sesi tahsin, cara baca dua harokatnya bagaimana, seperti itu. Ya, ini merupakan bagian dari ajaran yang diturunkan terus menerus. Kalau kita tidak pernah belajar atau kita tidak pernah memperbaiki bacaan, dijamin orang setelah kita pasti akan menirunya, siapapun itu. Karena saya yakin siapapun kita pasti jadi teladan bagi orang lain. Siapapun kita pasti ada kebaikan kita kepada orang lain, pasti ada orang lain yang menganggap kita orang baik, sehingga akan dia tiru. Nah, kalau bacaannya tidak pernah diperbaiki atau bacaannya mungkin tidak pernah belajar lagi panjang pendeknya, kemungkinan besar akan ditiru, kemungkinan besar. Nah, minimal orang berkata, oh bacaannya nggak harus kayak gitu kok, ya. Minimal orang berkata, itu bapak yang ini, atau misalnya imam sana, imam sini, bacaannya tidak harus seperti itu. Nah, yang harus kita selalu tekankan karena kita sebagai pembelajar, yaitu belajarlah dari yang caranya yang benar, bukan lihat orangnya tapi caranya. Begitu juga nanti Bapak Ibu, karena ini mau Ramadan ya, untuk tahsinnya kita libur dulu ya, nanti lanjut lagi setelah Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan perbanyaklah praktik baca Qur'annya. Perbanyak apanya Pak, Bu? Membacanya. Nah, kalau yang disebut dengan banyak membaca itu bagaimana? Kalau saya membaca misalkan juz 1 setiap hari selama bulan suci Ramadan, saya baca juz 1. 1 juz, berarti di 30 hari saya membaca berapa? Berapa? Saya membaca juz 1.
Tapi setiap hari saya baca juz 1. Jadi 30 hari Ramadan misalkan, berarti saya membaca berapa juz? 30 juz. Sekarang saya membaca sehari juz 1, besoknya juz 2, begitu seterusnya sampai hari ke-30. Saya membaca berapa? 30 juz. Sama enggak? Sama. Sama ya? Sama ya? Sepakat nggak itu? Kalau saya baca juz 1 satu hari, kalau 30 hari saya membaca berapa juz? 30 juz. Oke. Ya, maksud saya begini, tekankan kepada kualitas bacaannya. Bukan banyak sembarang banyak gitu. Ya, bukan sembarang banyak, tapi perhatikan kualitas bacaannya. Jangan sampai kita kejar-kejaran kuantitas, ternyata yang dikorbankan adalah kualitas bacaannya, gitu ya. Jadi membaca yang sedikit akan lebih baik daripada membaca yang banyak tapi banyak salahnya. Lebih banyak salahnya. Itu akan lebih baik. Membaca yang sedikit tapi benar akan lebih baik daripada membaca yang banyak tapi juga banyak salahnya. Ini perkataan bukan perkataan saya. Umar bin Khattab itu lebih senang membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah dan Ali Imran saja, daripada menghatamkan Al-Quran, tetapi terburu-buru. Artinya apa? Kalau membaca Al-Baqarah dan Ali Imran dan ditadabburi isinya, diamalkan isinya, dimengerti isinya, itu kan lebih baik daripada kita berlomba-lomba baca 30 juz tapi kita tidak mentadabburi, tidak mengamalkan. Jadi Al-Quran itu tidak menjadi akhlak, tidak menjadi apa yang cerminan dari orang yang membacanya. Begitu. Itu maksudnya, ya. Tapi bagus juga kalau bisa baca 30 juz dari juz 1 sampai juz 30 dengan meminimalisir kesalahan. Cara orang beda-beda. Untuk meminimalisir kesalahan cara orang beda-beda. Sekarang ada Al-Quran digital, pakai HP, itu bisa dicek bacaannya. Oh begitu bacaannya, bisa dicek. Lebih bagus lagi di bulan suci Ramadan kalau bacanya bersama-sama. Inilah yang menjadi sunnah Nabi SAW, membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan tidak sendiri-sendiri, walaupun ada target sendiri-sendiri. Bapak Ibu menargetkan sendiri-sendiri? Mau menghatamkan Al-Quran sendiri? Mau. Tapi caranya saya sarankan harus punya pasangan. Untuk apa? Untuk saling menyimak bacaan. Gitu. Gimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, minimal kalau kita ada yang panjangnya salah, ada yang mengingatkan. Kalau hanya sendiri, ada salah, panjangnya udah bablas. Hilang gitu, lewat gitu ya. Nah, jadi kalau di bulan suci Ramadan utamakan, sangat-sangat diutamakan baca Qur'annya itu paling tidak 2 orang gitu. Yuk Pak, yuk Bu, yuk Mas, yuk Mbak, yuk siapa ya, gitu ya. Diajak, yuk kita pasang-pasangan ya untuk tilawah Al-Quran. Itu paling bagus. Syukur alhamdulillah makin banyak yang mantau. Makin gugup, banyak salah nih nanti. Ya kan? Iya. Tapi itu latihan, Pak. Itu latihan, Bu. Jadi kalau misalkan kita ada berapa orang baca Quran gitu ya. Kemudian ada yang menyimak, yang lain menyimak, dapat giliran satu persatu, itu lebih bagus lagi. Karena apa? Latihan. Di situ kita kalau ada salah sedikit, "Pak, Bu, kurang panjangnya." Nah, ada yang mengingatkan. Artinya ini saya mau mengajak jangan hanya menargetkan 30 juz, saya mau hatam 30 juz tapi untuk saya sendiri. Cuman sampai kepada kuantitasnya, belum sampai kepada amalan yang kualitasnya gitu. Kalau bareng-bareng insya Allah kualitasnya lebih baik daripada sendiri, insya Allah. Siapapun dia, walaupun dia sudah mahir bacaannya, kalau dia sama-sama itu lebih pasti kualitasnya lebih bagus lagi. Itu. Ada yang sebulan bisa menghatamkan 3 juz? Bapak, Ibu-ibu, sebulan 30 juz berarti sehari berapa?
Berapa? 3 juz sehari. Kalau sebulan 3 kali hatam, berarti sehari 3 juz yang dia baca. Betul ya? Nah, kalau sendiri-sendiri berat tidak itu 3 juz? Berat. Kalau sama-sama terasa ringan. Iya, misalkan habis tarawih gitu ya. Habis tarawih atau habis sholat subuh ada majelis tadarus Al-Quran misalkan. Itu kalau 1 jam menurut penelitian saya itu 1 jam minimal setengah juz dengan bacaan yang pelan. 1 jam minimal. Bacaannya seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu minimal setengah juz. Kalau bacaan lebih cepat, Bismillahirrahmanirrahim, itu bisa 1 juz, 1 jam. Kalau saya sudah sampai di 20 menit 1 juz. Karena saking cepatnya, ya, tidak semuanya bisa begitu. Memang seperti itu. Bacaan Quran itu orang-orang itu selalu bertingkat-tingkat. Kenapa bisa cepat begitu? Karena sudah hafal. Kalau Bapak Ibu pernah menghitung tidak kosakata yang dikeluarkan setiap hari? Tidak pernah ya. Ada penelitian yang mengatakan ada yang 9.000, buat anak-anak berapa ribu gitu. Banyak ternyata ya. Banyak. Karena apa? Sudah hafal. Tidak perlu dieja satu-satu, sudah hafal. Kita kalau berbicara seperti ini banyak kata-kata yang keluar tapi tidak perlu diingat satu-satu. Sama kalau baca Al-Quran sudah separuh hafal, bacanya lancar, set. Paling yang bikin lama cuma tarik nafas gitu ya. Nah, itu yang bikin lama tarik nafasnya itu. Kalau banyak berhenti makin lama. Nah, itu referensinya. Jadi sebaiknya dibaca secara berkelompok itu lebih baik, saran dari saya untuk Ramadan itu. Karena kita libur dulu tahsinnya ya. Itu. Jadi rata-rata kalau bulan Ramadan saya itu paling sedikit 1 kali, paling banyak itu 3 kali hatam. Paling sedikit 1, paling sudah apa? Karena apa Pak? Bu, saya punya majelis yang di dalamnya kita sama-sama tadarus Al-Quran. Sehari ada 3 majelis. Nah, jadi rata-rata setengah juz, katakanlah 1,5 juz. 1,5 juz 1 hari berarti Ramadan 1,5. Nah, 1 kali hatam plus 15 juz. Tinggal tambah sedikit, hatam jadi 2 kali. Jadi begitu caranya. Karena apa? Terasa ringan karena bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri agak sulit, berat gitu. Ya, itu saja tips dan pesan dari saya. Mudah-mudahan bisa diamalkan, mudah diamalkan. Demikian, mari kita akhiri bersama untuk malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.